Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad David Nasruddin, NIM 1822042 dalam perkuliahan Studi Naskah Hukum Ekonomi Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kontrol kelahiran. Kita bacakan dulu naskahnya dulu. Ya, baik. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qararu Rabbil Awal, keputusan nomor 1. Bish'an takdimin nafsi, terkait kontrol kelahiran. Inna majmi'il islamiyyi, bahwa Dewan Perhimpunan Fikih Islam Al-Munakidi yang berkumpul fi dauriti muktamarihil khawmisi, dalam rangkaian konferensi kelima bil Kuwaiti, di Kuwait, al-awal ila sadis Jumadil Ula, dari tanggal 1 sampai 6 Jumadil Ula, sanata arfin wa arba'iniatin wa tis'atin hijriyah, 1409 hijriyah, aw al-asir ila khamis asaro kauni al-awal aw Desember, atau 10 sampai 15 Desember, sanata alfin wa tismi'atin mawahidin wa samanina masihiyah, 1981 Masehi. Ba'da itlaihi, setelah pengujian, ala bukhusil muqaddimati, atas pembahasan terdahulu, minal a'dha'i wal khabaro'i, dari para anggota dan para ahli, fi maudu' taqdimin nafsi, terkait tema kontrol kelahiran, mastimaihi, setelah penyimakan, lil munaqasyati daros aulahu, terhadap diskusi-diskusi yang telah berlangsung selama konferensi tersebut, wabinaan almin maqasidi zawaji, serta berdasarkan bahwa salah satu tujuan dari pernikahan, fi syariatil islamiyati, dalam syariat Islam, al-injabu, untuk menghasilkan keturunan atau reproduksi, wal khuffadu ala nau'il insaniyi, dan memelihara eksistensi manusia, wa annahu la yajuzu, dan bahwasanya tidak diperbolehkan, idaru hada maksud, adanya penolakan terhadap tujuan ini, li'anna ikhdaru yatanafa ma'a nususi syariati, karena penolakan terhadap tujuan tersebut bertentangan dengan nas-nas, wa taujihadi hadaiyah, dan perintah syariat yang menyeru atau mengajak ila taksiri nasli, untuk memperbanyak keturunan, wal khuffadi alaihi, dan melestarikan, wal inayati bihi, dan melindunginya, bitibari, dengan memperhatikan, hifdzul an-naslu ahadul kulliyat al-khams, yang merupakan salah satu dari kulliyat al-khamsah, ala tijaat asyara'iyu biriayatiha, ala tijaat asyara'iyu biriayatiha, yang syariat datang untuk menjaganya. Qararu mayali, keputusannya adalah, awalan, pertama, la yahjuzu isdaru qanunin amin, tidak diperbolehkan untuk menerbitkan sesuatu peraturan umum, yahuddu, yang membatasi, min hurriyati zawjaini, kebebasan suami istri, fil injabi, dalam menghasilkan keturunan atau reproduksi, saniyan, kedua, yahrumu iktisadul kudrati, haram untuk menghilangkan kemampuan, al-injabi fi rajuli awil mar'ati, untuk bereproduksi pada
berreproduksi pada laki-laki maupun perempuan. Yang dihilangkan di sini yaitu adalah kemampuan untuk reproduksi itu ya tadi ya. Terus wahwa ma yu'rafu, yang mana dikenal bil iqami, dengan iqam atau membuat wanita mandul dan tidak dapat melahirkan, au takimi atau takkim, memberikan sesuatu cairan atau sterilisasi yang dapat menyebabkan kemandulan. Malam ta'dau ila dalika daruratan, kecuali apabila dilakukan dengan keadaan terpaksa, bima asyarihas syariati, dengan batasan syariat. Salisan, yang ketiga, yajuzu atau hakumul muakoto, diperbolehkan untuk melakukan kontrol atau pengendalian sementara fil injabi biqasdil mubadati, terkait reproduksi dengan tujuan untuk memberi jarak baina fataratil amli, antara periode-periode kehamilan, au iqafi li mudatin muayyana minaz zamani, atau menghentikan reproduksi untuk waktu-waktu tertentu, idza da'at alaihi hajatun tabaratun, apabila ada hajat, kebutuhan yang diperbolehkan. Syar'an, secara syariat, bihasbi taqdiri zawjaini an tasyauri bainihima an taradin, sesuai dengan hasil diskusi dan kesepakatan suami dan istri. Bisyartin, dengan syarat, ala yatarattaba ala dzalika dararun, tidak menyebabkan adanya bahaya, wa an takuna wasilatul masru'ah, metode yang dilakukan itu sah, wa alla yakuna fiha, dalam metode tersebut, udwatun ala hamlin qaimin, tidak terdapat adanya permusuhan atau penolakan terhadap kehamilan yang sudah ada. Udwanun ala hamlin qaimin, ya, tidak terdapat adanya permusuhan penolakan terhadap kehamilan yang sudah ada. Nah, setelah kita mengetahui dan juga membaca arti daripada naskah tersebut, mari kita analisis. Kemudian marilah kita analisis naskah tersebut kepada dengan undang-undang ataupun dengan peraturan-peraturan tentang kependudukan yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya akan langsung menganalisis naskah tersebut menggunakan perspektif Islam secara umum, secara gampang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Analisis hukum Islam terkait kontrol kelahiran melalui program keluarga berencana. Nah, dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam atau KHI dijelaskan, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan adalah suatu cara yang diberikan Allah SWT sebagai jalan bagi mereka untuk mengembangkan keturunan dan juga melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan dari mereka, laki-laki dan perempuan, siap melakukan peran positifnya dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Nah, dalam buku 1 Hukum Perkawinan pada bab 12 pasal 77-80 Kompilasi Hukum Islam atau KHI disebutkan bahwa salah satu kewajiban pasangan suami istri adalah untuk mengasuh dan juga memelihara anak mereka. Mengapa sangat penting bagi suami istri untuk mengayomi dan memelihara anak mereka? Memelihara anak sendiri karena salah satu dari ciri keluarga harmonis adalah keluarga yang mandiri finansialnya, juga sehat raga dan jiwa dari dalamnya. Hal tersebut tak akan dapat terwujud apabila tidak ada pengaturan atau kecakapan dari para anggota keluarga di dalamnya. Terlalu banyak anak yang dimiliki seorang keluarga menjadi salah satunya. Terlalu banyak anak juga dapat menyebabkan meningkatnya kepadatan penduduk suatu daerah. Hal ini bukanlah hal baik tentunya, mengingat dengan semakin banyaknya penduduk, maka semakin menciut pula lahan pekerjaan atau lapangan pekerjaan di suatu daerah tersebut. Hal ini tentu saja akan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga yang mendiami daerah tersebut. Nah, memiliki keturunan juga bukanlah hal yang mudah bagi sebuah keluarga, terutama seorang ibu yang menjadi subjek dalam kehamilan dan juga melahirkan. Seorang ibu harus berjuang dan juga berkorban selama masa kehamilan demi bayi yang dikandungnya. Bahkan tidak jarang seorang ibu yang meninggal dunia ketika berjuang melahirkan bayinya.
Nah, untuk mencegah hal tersebut, pemerintah kemudian mencetuskan program pengaturan kelahiran atau program keluarga berencana, atau kita singkat saja KB. Nah, keluarga berencana adalah salah satu bentuk program pemerintah yang ditempuh untuk mengatasi masalah pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi. Cara pengaturan kelahiran atau fertilitas dengan tujuan mencapai keluarga ayah ibu anak yang sehat baik fisik dan mental maupun sosial ekonomisnya. Nah, menurut hukum Islam, istilah keluarga berencana merupakan suatu ikhtiar atau usaha seorang manusia untuk mengatur kehamilan dalam keluarga. Nah, serta tidak berlawanan dengan hukum agama. Sebab keluarga berencana berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak demi terwujudnya keluarga bahagia. Nah, tujuan daripada keluarga berencana itu sendiri itu semua baik. Misalnya, menghindari kehamilan yang belum diinginkan, mengatur jarak kehamilan, serta mengatur waktu kehamilan dan juga persalinan. Nah, tidak semua namun meskipun tujuan itu baik, semua tujuannya itu baik, namun tidak semua cara untuk mencapai tujuan tersebut itu diperkenankan oleh agama Islam. Ada cara yang diperkenankan oleh ajaran agama Islam dan ada pula secara tegas yang dinyatakan haram. Nah, tidak dapat diterapkan lagi bahwa menjaga eksistensi manusia adalah tujuan utama daripada pernikahan. Salah satu upayanya yaitu dengan terus berkembang biak memperbanyak keturunan. Nah, Islam pun telah menganjurkan kepada umatnya laki-laki untuk meraih keturunan dengan cara mencampuri istri-istrinya. Hal ini dapat kita pahami dalam firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 187 sebagai berikut. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Nah, itu artinya ayat ini merupakan perintah Allah SWT kepada para laki-laki untuk mencampuri istri-istrinya dalam kalimat ma qataballahu lakum. Para ulama sepakat menafsirkannya dengan makna anak. Jadi bisa diartikan bahwa tujuan dari hubungan intim adalah untuk meraih keturunan. Namun pemahaman terhadap nas ini tidak boleh berhenti sampai di sini juga. Menurut Yusuf Qaradawi, tempat dispensasi bagi umat muslim dalam mengatur dan membatasi kelahiran anak jika ditemukan alasan yang rasional dan kondisi darurat yang dapat dijadikan alasan. Di antara kondisi darurat itu adalah 1. Kekhawatiran akan kehidupan dan juga kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan berdasar pengalaman atau keterangan dari dokter terpercaya. 2. Khawatir akan kesulitan materi yang terkadang menyebabkan munculnya kesulitan dalam beragama, lalu menerima saja sesuatu yang haram dan melakukan hal-hal yang dilarang demi anak-anaknya. 3. Kekhawatiran akan nasib anak-anaknya, kesehatannya buruk atau pendidikannya tidak teratasi. Dan yang keempat, kekhawatiran terhadap anak yang masih menyusui jika ada kandungan baru atau kelahiran baru lagi. Nah, Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam sekaligus pedoman hidup umat manusia tidak membahas secara eksplisit mengenai keluarga berencana. Karena itu, hukum ber-KB ini harus dikembalikan kepada kaidah hukum Islam atau kaidah fikih yang berbunyi. Pada dasarnya, segala sesuatu atau perbuatan itu boleh, kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Nah, kaidah ini memberikan gambaran hukum dasar dari suatu perbuatan hukum yang tidak ditemukan dalil secara rinci membahasnya, maka perbuatan itu dihukumi mubah sampai ditemukan dalil yang dapat merubah hukum asalnya. Nah, dalam kaidah lain juga berbunyi, hukum itu berubah sesuai dengan perubahan waktu, tempat, dan juga keadaan. Kemudian suatu hukum satu waktu dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu dan juga tempat serta melihat kondisi pada saat terjadinya perbuatan hukum tersebut. Berikut dalam kaidah fikihnya. Hukum itu berputar bergantung pada atau ada tidaknya illat. Nah, dari kaidah-kaidah fikih yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa hukum dasar dari ber-KB itu sendiri adalah mubah, sama halnya seperti hukum dasar perkawinan yang awalnya sunnah sewaktu-waktu bisa berubah menjadi mubah, makruh, haram, bahkan bisa menjadi wajib, tergantung dari ilat atau kondisinya. Nah, ber-KB dapat dikatakan menjadi sunnah atau wajib apabila seseorang melakukan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi, seperti untuk kesejahteraan keluarga,
juga motivasi yang bersifat nasional atau national motivation, seperti untuk mensejahterakan masyarakat atau negara, mengenai kepadatan penduduk dengan wilayah pemukiman dan juga pertanian yang minim sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat banyak. Nah, hukum berKB itu hukumnya makruh apabila pasangan suami istri ini tidak mengendaki kehamilan si istri, padahal mereka tidak memiliki hambatan atau kelainan untuk memiliki keturunan. Sebab hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut agama, yaitu untuk menciptakan keluarga bahagia dan juga mendapatkan keturunan yang soleh sebagai generasi penerus. Nah, ber-KB dapat dihukumi haram apabila pasangan suami istri melakukan KB dengan cara yang bertentangan dengan norma agama, seperti vasektomi atau sterilisasi suami dan juga abortus atau pengguguran. Ber-KB hukumnya mubah bagi pasangan suami istri yang melakukan KB dengan motivasi yang bersifat pribadi atau individual motivation, seperti untuk menjalankan kehamilan atau untuk mensejahterakan kesehatan si ibu. Nah, perbedaan yang mendasar ini dari perumusan ini dikarenakan keluarga berencana atau KB ini adalah suatu gerakan untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia yang dapat dilihat dan dipahami dari berbagai segi pandangan, baik dalam pandangan agama maupun pandangan masyarakat. Jika dalam pandangan agama, keluarga berencana adalah suatu gerakan merencanakan keluarga. Nah, jika kita melihat pada pandangan agama, KB ini adalah suatu gerakan perencanaan keluarga untuk kehidupan ke depan agar lebih baik. Tentunya ini bagus dan juga dapat kita tiru selanjutnya program KB ini. Sekaligus kita mendukung ini program ini sebagai penciptaan keluarga secara agama dan juga secara nasional. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.